ini bukan pelatihan untuk trainer atau calon trainer metode ACM, tapi untuk tutor atau pendidik atau orang tua yang ingin mengajarkan membaca dengan metode yang tentunya sangat mudah, cepat, dan juga menyenangkan. Selanjutnya, peraturan selama kegiatan webinar berlangsung, mic peserta akan dalam keadaan off kecuali nanti diperkenankan berbicara oleh moderator dan juga oleh pemateri. Peserta diperkenankan bertanya melalui kolom chat Zoom dengan format nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Selain itu, peserta juga bisa raise hand untuk nanti bertanya ataupun berdiskusi secara langsung dengan pemateri. Selanjutnya, peserta dilarang merekam kegiatan pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan bisa disiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya, pemberitahuan kepada seluruh peserta dan juga pengguna metode ACM bahwasanya seluruh media belajar metode ACM, baik buku dan juga materi-materi webinar yang kami sampaikan sudah dilindungi hak cipta. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak mengcopy, menggandakan, menduplikat atau sejenisnya tanpa izin dari kantor pusat. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan harapan agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah ilmu kita. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan ke sesi pemaparan materi. Nanti kita akan didampingi oleh pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Bu Dr. Nur Suroya MPD. Beliau merupakan Master Trainer dari metode ACM. Beliau juga merupakan penggagas komunitas guru mandiri finansial dan juga beliau merupakan konsultan pendidikan keaksaraan. Namun sebelum saya menyapa beliau, kita saksikan terlebih dahulu profil dari Bu Dr. Nur Suroya MPD. Mas Ardi, mohon maaf suaranya nggak keluar. Coba mengerti
Baik, itu tadi sudah kita saksikan bersama profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Akan langsung saya sapa pemateri kita. Assalamualaikum, Bu Nur Suraya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nur Suraya sudah bergabung. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik. Saya Alhamdulillah, jelas semoga ya. iya jelas Bu. Oke, Alhamdulillah semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik Bu Nur, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bu Nur untuk memulai pemaparan materinya. Silakan Bu Nur. Terima kasih Mbak Risa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berjumpa melalui dunia maya dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Untuk itu semoga malam hari ini kegiatannya berjalan lancar ya, tidak ada gangguan satu apapun karena mengingat kita semua seluruh peserta jaraknya kita berjauhan tapi didekatkan gitu ya melalui dunia ini. Baik, semoga saya doakan bagi teman-teman ini nanti eh, dalam kondisi sehat untuk hari ini semuanya. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang kurang sehat, semoga segera dimudahkan untuk kesehatannya pulih seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu, saya ingin nyapa-nyapa dulu nih teman-teman semuanya yang ada di sini. Ini kira-kira yang terjauh dari mana ya, Bapak Ibu yang terjauh? Sudah ada yang kenal pernah berjumpa dengan saya atau kenal saya atau baru kali ini nih? Saya ingin kita kenalan dulu nih. Teman-teman tuh dari Sumbar, baik. Bu Aidila, selamat datang baru kali ini. Alhamdulillah. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Garut, Bandung. Oh, Bandung saya sering ke Bandung ya. Eh, 2 kali tahun lalu ada 2 kali saya pelatihan melalui offline ada di Bandung, Cirebon, Sulsel. Wah, ini luar biasa ya. Biasanya kalau ACM itu ada yang dari Papua, itu banyak juga pengguna ACM yang dari Papua juga. Oh, Madura, wah Madura ya. Madura ini deket ya. Kebetulan saya ada di Surabaya. Kalau yang dari Madura bisa main-main ke sini. Oh, Pak Syahri dari Surabaya, Pak Syahri, ayo main-main ke kantor Pak Syahri di Surabaya ya. Ini Situbondo, Wonogiri, Palembang. Palembang saya sudah pernah 2 kali ke Palembang. Sumedang belum pernah. Kalau Bandung sering ya. Surabaya, oh Surabaya Barat. Kalau kantor di ACM itu Surabaya Selatan. Jadi dekat dengan Masjid Al-Akbar atau SD Al-Hikmah kalau tahu Masjid Al-Akbar. Nah ini dekat 5 menit dari Masjid Al-Akbar. Bekasi, Bojonegoro, Pandeglang, Sumedang, bervariasi ya. Tasikmalaya belum pernah ke Tasikmalaya, saya belum pernah. Jogja, Klaten itu saya sudah pernah. Cirebon belum pernah, Situbondo, Cianjur, balik-baliknya. Bogor saya sudah pernah ke Bogor. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Senang sekali. Salam kenal semuanya, kenal maka tak sayang ya. Jadi kita memang harus saling mengenal agar kita bisa bersilaturahmi satu sama lain. Mungkin ketika suatu saat kita berjumpa di bandara atau di stasiun, nah kita bisa saling-saling menyapa. Oke, baik. Nah, yang kedua, ini motivasinya apa sih ikut kegiatan malam hari ini? Saya ingin tahu nih motivasinya Bapak Ibu. Tentu sudah menyediakan waktu. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu hari ini. Eh, Kira-kira apa nih
motivasinya untuk malam hari ini menyediakan waktu udah standby nih 2 jam ke depan. Apa sih motivasinya Bapak Ibu? Saya ingin tahu nih motivasinya apa nih, supaya kita sama-sama satu tujuan ya, satu tujuan. Motivasinya apa nih untuk malam hari ini? Karena bingung melayani anak, belum bisa baca, ingin menambah ilmu dan dapat sertifikat, Bu. Oh iya iya iya, baik. Mengajarkan anak saya yang ABK, menuntut ilmu, baik. Persiapan masa depan menjadi orang tua, wah luar biasa ya, eh, Mbak Nina ya. Oh ya, belum berkeluarga berarti ya. Ingin memahami metode ACM, Pak Sagiman belum pernah tahu ACM ya. Ingin mendapat ilmu baru dan tidak ada keterikatan. Ini maksudnya apa nih? Reni nih, tidak ada keterikatan itu maksudnya apa ya? Mengembangkan bimbel calistung, oke, menambah pengetahuan. Ya, tentu ketika hari ini setiap kita ketemu, berjumpa dengan siapapun, kita belajar ya. Dengan siapapun kita memang harus belajar. Bisa diterapkan ke peserta didik, baik metode yang cepat untuk siswa. Nah, metode yang tepat, mitra baru ACM ya, Budi ya, kita terima kasih yang sudah menjadi mitra dan bergabung untuk mengimplementasikan. Ya tentu saja ya, kalau kita sudah belajar tidak diimplementasikan sia-sia ya. Oke, terima kasih. Yang hadir hari ini orang tua, wali murid atau guru setingkat PAUD, TK atau SD ya, Bapak Ibu yang ada di sini sekarang. Oh masih jomblo Bu, siapa nih yang masih jomblo? Oh saya manggilnya apa ini terus? Kalau masih jomblo, Pak Sahri atau gimana nih? Masih jomblo. Oke, 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 oke. Gimana nih? Guru PAUD, mahasiswa luar biasa kalau mahasiswa sudah mau belajar ya. Saya sendiri waktu masa mahasiswa saya juga senang ikut-ikut aktivitas-aktivitas seperti ini. Guru SD pendamping khusus, wah luar biasa, penting ini Bu Ima, penting nih ya, guru bimbel, Ibu ABK dan ABK 19 tahun, wah luar biasa, iya Bu, insya Allah ini nanti Bu Sila bisa belajar di sini. Pengajar SMP, wah Pak Sagiman pengajar SMP loh, luar biasa loh mau belajar guru SD. Masih ada kah ya SMP? Eh, Perlu diketahui ya, ternyata di Indonesia ini masih ada anak yang selevel SMP itu belum bisa baca tulis. Ya, kemarin tahun lalu itu ada beritanya, SMP, salah satu SMP negeri, di SMP negeri di mana kemarin saya lupa. Itu kan masuk TV ya, puluhan muridnya nggak, yang baru kelas 1 itu tidak bisa baca tulis. Siva umur 20 masih mahasiswa Bu. Oh iya Siva luar biasa, serasa seperti mahasiswa saya. Siva itu nama seperti nama adik saya ya, adik saya namanya Siva. Siva guru SMK tapi sering les. Oke, bervariasi ya, alhamdulillah. uh, Responnya luar biasa. Kita belajar sama-sama hari ini. Tolong jangan sampai meninggalkan uh, Zoom meeting ini sampai akhir karena rugi ya, rugi. Ini tidak ada yang punya nih materinya. Satu-satunya adalah ACM dan materi ini sudah saya bikin materi untuk hari ini itu sudah lebih dari sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah menyusunnya materi ini. Jadi ini materi ini tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga lain dan trainer-trainer yang lain. Nah, baik, saya mulai saja. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu ya yang sudah respon, sudah bergabung. Nah, kita belajar sama-sama. Di sini belajar itu bukan karena saya yang lebih pandai, tapi
Saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya, ini udah keluar belum ya? Saya yakin Bapak Ibu sekalian itu nah, saya yakin ya Bapak Ibu sudah berpengalaman. Bagi yang baru kayak mahasiswa itu lagi sedang belajar, tapi Bapak Ibu orang tua, guru-guru yang memang sudah biasa bertemu dengan siswa-siswa, saya yakin sudah punya banyak pengalaman, bahkan pengalamannya jauh lebih jauh lebih banyak daripada saya, gitu ya. Pasti saya yakin itu punya pengalaman masing-masing. Nah, hanya saja ini saya untuk mengantarkan satu satu wawasan ya, satu wawasan pengetahuan baru yang ini nanti insya Allah bisa Bapak Ibu gunakan ketika terapkan ketika pada saat eh, mengajarkan baca tulis pada anak-anak siswa-siswanya atau anaknya sendiri. Nah, ini satu satu materi yang bisa dijadikan salah satu referensi gitu ya, Bapak Ibu. Ini sudah muncul belum ya gambarnya? Oke. Nah, ini pertanyaannya, tolong dijawab, tolong tetap di kolom chat ya. Bagaimana cara ayah bunda atau bapak ibu pertama kali mengenalkan membaca pada anak? Seperti apa sih? Saya ingin tahu dulu. Yuk, saya minta teman-teman, bapak ibu ini ya, saya minta kita interaktif ya. Bagaimana sih cara bapak ibu pertama kali mengenalkan membaca pada anak? Caranya menghafal abjad, fonik dulu. Oke, baik. Belajar abjad dulu. Huruf vokal dulu. Abjad, abjad. Rata-rata abjad ya. Mereka huruf penyanyi. Jadi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Alfabet. Oke, menyanyi. Menyanyi alfabet ya. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Kita dulu, zaman saya dulu seperti itu. Bernyanyi, bermain sehingga anak jadi betah. Baik, Bu Deden, ini Pak Deden atau Bu Deden ya? Dengan namanya sendiri. Oke, mengingat dan mengenal bentuk huruf. Oke, baik. Nah, yang kedua, masalah apa yang sering dihadapi ayah bunda saat mengajarkan baca tulis atau bapak ibu ya? Masalah apa sih yang sering dihadapi gitu ya? Masalah apa nih? Ini rata-rata hampir sama nih. Karena tidak fokus. Oke, lupa sama abjad. Baik, kurang fokus ya. Anaknya lupa, tidak fokus. Oke. Kesulitan mengingat, ya sering lupa, ya gampang lupa, tidak fokus, gampang lupa, malas. Ah, malas, ada ya yang malas ya, kurang fokus ya, merangkai huruf menjadi kata. Oh, merangkai huruf lalu menyebutkan katanya bingung. Wah, ya. Suka tertukar huruf-hurufnya. Nah, Bu Heni ya, Bu Heni kalau sudah tertukar itu Bu Heni bisa sebenarnya itu salah satu ciri ya Bu Heni. Itu nanti bisa di Bu Heni ketahui lebih dalam ya, mengapa anak suka tertukar hurufnya itu ada satu permasalahan. Tapi kita belum tahu masalahnya di mana. Itu nanti bisa diketahui nanti. Suka diarahkan, gampang lupa. Kenapa aku suka diarahkan? Bu Desi, nanti infonya lewat YouTube ya. Saya tidak fokus karena sambil kerja. Nanti infonya lewat YouTube. Maksudnya gimana nih, Bu Desi? Anak cepat bosan kalau sering lupa, kurang fokus. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya hampir sama semua ya.
ada banyak permasalahan yang sering dihadapi saat mengajarkan membaca pada anak. Ini ada beberapa permasalahan. Nah, permasalahan ini ya tadi ya jawabannya kurang fokus, kemudian anak sulit diarahkan, suka lupa. Nah, itu adalah permasalahan yang ini seringkali tidak disadari oleh kita semua sebagai orang tua dan guru. Banyak orang tua dan guru ini sering menganggap sepele mengajarkan baca tulis gitu ya, sering menganggap sepele. Banyak sekali. Saya sudah keliling di berbagai kota, di sebagian wilayah kota di Indonesia. Masalahnya sama. Mau di kota kecil, kota besar, itu semuanya sama. Baik di pulau kecil, pulau besar sama. Jadi permasalahannya, problemnya sama. Ternyata banyak orang tua dan guru tidak sadar bahwa sebenarnya tidak mudah mengajarkan baca tulis pada anak. Tidak mudah. Yang ini sering dilupakan, dianggapnya sehingga apa? Merasa tidak penting belajar baca tulis itu, merasa tidak belajar metode baca tulis itu dianggap tidak penting. Nah, sehingga sering diabaikan. Justru guru-guru fokus belajar-belajar yang lain ya, belajar-belajar tentang materi-materi yang lain, dan baca tulis itu sering dilupakan. Menganggap bahwa nggak penting, belajar metode baca tulis itu tidak penting, karena itu jadi masalah. Ketika kita menguasai metode mengajarkan baca tulis, ya kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang barusan Bapak Ibu sebutkan di atas tadi. Ya, apakah anaknya nggak fokus, anaknya sulit diarahkan, anaknya sering lupa, hurufnya ketukar-tukar. Ketika kita menguasai metode tersebut, insya Allah kalau kita menguasai metode, masalah-masalah ini udah nggak ada. Masalah-masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Bisa kita ini, enggak ya. Nah, beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa anak-anak itu lambat bisa baca tulisnya. Ada ya, silahkan diperhatikan. Sebenarnya ada anak usia 10, 8 belum bisa baca tulis itu masih banyak ya, masih banyak. Hanya saja beberapa sekolah lembaga itu tidak ngaku, oh sekolah saya semuanya tuntas baca tulisnya. Tidak, ada anak-anak, beberapa anak yang kesulitan gitu ya. Usia 7, 8 belum bisa, itu masih ada, itu masih menjadi salah satu problem utama. Beberapa faktor, ada dari siswa faktornya, ada dari guru, ada dari orang tua, ada dari lingkungan. Nah, faktor tertinggi ada di mana? Dari beberapa faktor ini, itu faktor yang paling tinggi masalahnya ada di mana? Faktor tertinggi ini menurut saya, setelah saya melakukan penelitian kecil, ya, faktor terbesarnya, faktor tertinggi adalah dari guru, selain dari siswanya sendiri. Jadi kita perlu mengetahui ya, ketika seorang anak itu tidak mampu menguasai baca tulis dengan baik, itu faktornya apa? Dari siapa? Apakah karena faktor dari internal si anak sendiri, dari gurunya yang tidak menguasai metode, dari orang tuanya yang kurang perhatian atau kurang orang tua ini memang tidak terlalu punya banyak waktu mengajarkan di rumah, atau dari lingkungan yang tidak mendukung anak untuk belajar. Nah, faktor tertingginya ternyata dari guru, karena sebagian waktunya anak-anak itu di sekolah, ya, sebagian besar waktunya di rumah dengan orang tua, tapi ada waktunya sekian jam itu anak-anak, apalagi kalau sekolahnya full day, itu sebagian besar anak-anak ada di sekolah. Dan rata-rata orang tua, terutama orang tua yang memang eh, membayar sekolahnya itu mahal, merasa bahwa kewajiban-kewajiban ini adalah menjadi kewajiban dari guru atau lembaga sekolah atau lembaga sekolah. Jadi penentunya di guru. Mengapa guru? Nah, ini problemnya. Guru belum bisa mengajar membaca dengan tepat. Artinya apa? Guru tidak menguasai metode belajar membaca. Mengapa ada anak kok lama ya belajarnya, nggak bisa-bisa? Kenapa ya anak ini sering anaknya ini lambat? Kenapa anak ini sering ketukar-tukar hurufnya? Mengapa? Nah, masalah-masalah tersebut itu karena guru belum bisa mengajarkan membaca itu dengan tepat, belum menguasai ya.
Artinya apa? Guru tidak menguasai metode belajar membaca yang benar, yang tepat, itu tidak menguasai. Kemudian pemahaman guru tentang metode mengajar membaca masih sangat minim, termasuk orang tua. Orang tua itu seringkali ketika sudah merasa, oh anak saya sudah menyerahkan anak saya, ya sudah saya pasrahkan ke sekolah. Nah, rata-rata pemahaman orang tua begitu, sehingga merasa tidak punya kewajiban untuk belajar metode baca tulis. Nah, kemudian terbatasnya waktu belajar. Ya, karena materi yang diajarkan ketika yang harus dipelajari anak itu kan banyak ya. Tentu guru harus membagi waktunya. Anak belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nah, tidak cukup waktu. Nah, ini adalah masalah. Nah, akhirnya apa? Guru bingung mau belajar. Nah, problem siswa. Ini tadi beberapa masalah ya. Lalu lama bisa membaca, mudah jenuh, bosan, mengalami kesulitan, terbatas waktu, masih belajar mengeja, belajar huruf, siswa tidak belajar di rumah. Ini adalah masalah. Siswa bingung mau belajar. Jadi inti masalahnya ada di sini. Metode yang selama ini digunakan, jadi cek koreksi Bapak Ibu sekarang ini, selama ini metode yang selama ini digunakan, apakah sudah tepat metode yang digunakan, itu yang pertama. Yang kedua, sudah menggunakan metode atau tidak, atau konvensional aja. Oh saya ya udah ngalir aja Bu, yang penting saya ajarkan apa yang saya bisa, apa yang saya tahu. Itu banyak guru yang masih seperti itu. Kemudian lama waktu mengenalkan huruf. Mengenalkan hurufnya saja lama, apalagi sampai baca kalimat, nah itu sangat lama. Lama waktu mengajarkannya. Ya, ini disclaimer bahwa Bapak Ibu, setelah ini saya akan menampilkan banyak video-video yang itu bisa kita pelajari bersama sebagai edukasi ya. Jadi tidak bermaksud untuk mungkin menghina, mentertawakan, merendahkan seluruh yang ada di video tersebut, tapi kita ingin kita pelajari bersama gitu ya, ambil pesan atau kita bisa, oh pesannya apa sih dalam video tersebut yang itu bisa kita jadikan pelajaran. Ini saya lewati saja ya. ...2045 emas. Oke. Kesalahan guru dan orang tua saat mengenalkan baca tulis pada anak. Kesalahan yang pertama, ini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Kesalahan yang pertama adalah, ini ada banyak kesalahan, jadi catat ya. Kesalahan yang pertama adalah guru dan orang tua tidak menguasai metode belajar baca tulis. Ini yang pertama, seperti saya menyambung tadi yang saya sampaikan di awal, guru tidak menguasai baca tulis. Jadi pentingnya menguasai metode baca tulis itu penting. Kuncinya ada di guru atau orang tua. Semakin bagus metodenya, akan semakin cepat anak menguasai baca tulis. Sekalipun anaknya mohon maaf, mungkin anak spesial yang dianggap mungkin dia terlambat, anak spesial itu ada juga loh yang luar biasa tingkat kecerdasannya itu melebihi teman-temannya. Tapi ini bahwa termasuk anak-anak yang ABK, spesial, anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ketika kita menguasai metodenya tepat, insya Allah mereka juga bisa. Gitu. Sudah banyak yang membuktikan pengguna-pengguna ACM, gitu ya, pengguna-pengguna ACM, metode ACM ini banyak anak-anak yang alhamdulillah sudah terselesaikan, gitu ya, anak-anak yang tingkat kesulitannya yang di mana banyak guru tidak mampu mengajarkan anak ini, gitu ya. Nah, dengan ACM itu solusinya salah satunya. Nah, perhatikan video ini ya. Apa ini? Suaranya benar nggak? Suaranya kedengaran nggak? Ini salah apa ini? Suaranya keluar nggak? Yang pertama apa ini? Keluar, Bu. Oke. Keras. Ini apa ini?
Jangan menangis. B. Kasih karas. B. Kasih karas lagi B. Salah. Salah. C. C. A. Tes keras. Lagi. Apa ini? Apa ini? Salah apa? Terus sama nangis. Apa ini? Salah. Kasih keras apa? 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 Ini? Kayak ini? A, B, C. Cepat. Ika ini dua. Apa ini? Ini? Apa ini? Ini. Ini apa? Salah. Salah. A, B, C. Apa ini? Ingat. Salah. 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 Ini? Salah. 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 Hah? Salah. Salah. C. Apa ini? Apa? Kasih kertas lagi apa? Apa? Sudah juga. Cukup. Ya, kesalahan kedua ya. Guru tidak melakukan asesmen. Ini tadi kebetulan gurunya kakaknya sendiri, tapi ini saya anggap guru aja ya. Sebenarnya banyak orang tua yang atau guru-guru yang juga yang masih konvensional, yang mudah-mudahan tidak ada di Zoom kali ini, yang Bapak Ibu sudah tidak seperti itu, tapi masih ada memang mengajarkan dengan cara-cara seperti itu ya. Nah, jadi guru atau orang tua tidak melakukan asesmen atau identifikasi ya. Jadi pentingnya melakukan identifikasi kebutuhan belajar anak sehingga kita tahu sebenarnya anak ini butuhnya di mana apa. Nah, ini yang tidak banyak dilakukan dan di ACN ini dilakukan. Semua anak-anak yang mau belajar itu kita akan melakukan identifikasi dulu. Nah, sejauh mana kemampuan masing-masing anak. Karena apa? Untuk apa? Supaya guru mengetahui atau orang tua tahu, oh ternyata kemampuan anak saya di sini, kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, itu akan tahu. Dan hal ini memudahkan guru-guru untuk menyiapkan bahan belajar apa sih yang nantinya sesuai dengan si anak. Karena masing-masing anak itu tidak sama. Nah, ini ya. Kesalahan yang kedua itu ya, guru tidak melakukan asesmen, identifikasi dan beban belajar seperti mengajarkan tanpa memperhatikan gaya belajar anak, mengajarkan tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak, dan mengajar dengan banyak tekanan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi penting kalau di ACN akan diperhatikan gaya belajar anak itu apa, gaya belajar anaknya itu seperti apa, apakah visual, auditori atau kinestetik, gitu, itu beda. Apakah anak ini tersebut termasuk anak-anak ABK, anak spesial atau bukan, gitu ya. Kemudian memperhatikan tumbuh kembangnya. Ingat ini yang seringkali tidak diperhatikan, gitu ya, tidak diperhatikan tumbuh kembangnya. Ya udah pokoknya anak itu sudah TK udah diajarkan gitu aja. Nah, sedangkan tidak begitu. Jadi kita perlu juga tahu apakah anak ini sudah siap belajar membaca atau tidak. Nah, itu ada ciri-cirinya. Nah, nanti di ACN diajarkan ciri-ciri anak udah siap seperti apa, anak yang belum siap seperti apa. Jadi percuma, karena kalau anak walaupun usia 7 tahun
tapi dia belum siap belajar, itu percuma juga kita ajarkan. Nah, bagaimana meningkatkan anak-anak itu supaya siap belajar, itu ada tekniknya, ada pengetahuannya gitu ya. Nah, tentu kita sepakat semua, sepaham bahwa mengajarkan dengan banyak tekanan itu tidak boleh gitu ya. Saran kedua, bahasa apa yang digunakan Bapak Ibu atau Ayah Bunda saat mengajarkan membaca? Nah, bahasa apa Bu yang digunakan? Coba tulis di chat dulu, tolong chat. Kira-kira baik, yang mau sholat bisa sholat dulu, nggak apa. Nah, bahasa daerah, oke. Terus ada lagi, bahasa apa ini? Bahasa daerah ya, tentu hanya ada dua ya, bahasa daerah dan bahasa keseharian. Kesehariannya menggunakan apa? Bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Yang campuran ada tidak ya? Campur-campur. Bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, gitu kan ada juga ya, campur. Oh, campur bahasa Madura. Bu Siti Mas Kufa, ya bahasa campuran gitu ya, Jawa. Nah, baik, nah ini penting ya. Ini penting. Oh, kadang-kadang bahasa Inggris juga. Nah, ini Bu, ini juga perlu diperhatikan ya. Bahasa Inggris itu konsepnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin, wow luar biasa, campur-campur bahasa Indonesia dan daerah. Nah, jadi memang perlu ya bahasa Indonesia. Kita perlu tahu kalau bahasa Indonesia itu sama dengan seperti belajar bahasa Jepang, bahasa Indonesia, belajar bahasa Arab ya, yang huruf hijaiyah itu memiliki kesamaan karena semuanya belajar huruf. Seperti bahasa Jawa itu belajar huruf di awal pembelajaran itu dikenakan huruf-huruf. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu berbeda. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis itu eh, antara huruf dengan pengucapannya itu berbeda. Nah, itu cirinya. Bahasa campuran ya bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia terus, terutama di rumah orang tua yang bukan bahasa Indonesia, itu tidak terjadi banyak masalah ya. Anak lebih mudah gitu ya. Ketika belajar membaca, itu kan nanti arahnya dibaca bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Nah, ini akan bermasalah ketika kita menggunakan bahasa pengantar, menggunakan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa daerah. Itu juga. Nah, ini sering saya temui ya di lapangan, banyak guru-guru menggunakan bahasa daerah. Contohnya seperti mungkin ini ya, kalau guru-guru kenal yang sekarang lagi viral itu Pak Ribut ya. Pak Ribut, guru-guru yang sama murid-muridnya selalu menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Jawa, yang di situ bahasa Jawanya ini bahasa Jawa Nguko ya, Nguko itu kasar gitu ya. Bahasanya itu kan memang daerahnya seperti itu gitu. Nah, sama seperti Surabaya. Nah, itu akan kesulitan ketika anak-anak belum bisa. Saya lanjutkan. Ini tolong diperhatikan. A, B, C. Kamarana ieu umat euy. Bor geus aya, kapur geus aya, ongko di diceuring adon aya pongdut, jadi arindit berudakna Geus lah, latihan heula. Anak-anak tong hayang jadi jelema bodoh, tong hayang jadi jelema hina di mata batur tong hayang. Murag di anjing teh. A, B, C, D, E, W. Salah ganteng swag skinny 24 young legs fuck you we are next ini tepan tes kurupa sih mah nyanyi Inggris ari bebentukan juga tukang nembok gandeng lah kumaha aing we ngobrol we tang ngobrol jeung bor nu Ya, yang tahu kira-kira bahasa ini siapa bisa menerjemahkan? Tentu orang-orang yang berasal dari daerah tersebut gitu ya. Kita yang tidak dari daerah tersebut ya tidak paham. Sama seperti saya pun tidak paham bahasa ini.
tidak paham itu artinya apa gitu ya maksudnya. Gitu. Kalau kita dengar yang dikatakan kita tahu oh kira-kira dari sini gitu ya. Ini kira-kira dari bahasa apa, tapi kita sendiri tidak paham itu artinya apa kecuali kita tinggal di sana. Oke, ini sekarang tolong disimak itu tadi intermezzo aja ya. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar membaca ya. Kalian kan sudah bisa membaca. Jadi ibu tes satu-satu ya. Iya, kamu yang di depan namanya siapa? Samsul, Bu. Coba membaca di depan. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Adik Budi. Oh, bagus, Udah, Bu. bagus. Yang di belakang namanya siapa, cewek? Saya, Bu, Rini. Coba baca di depan. Budi DP Ibu, Budi DP Bapak, Budi DP Kakak, Budi DP Ade. Sudah, Bu. Cowok yang di belakang namanya siapa? Eko, Bu. Ayo coba Eko, mulai membaca di depan. Ke Buke Budi. Ke Bapaknya Budi. Ke Kakaknya Budi. Ke Adiknya Budi. Wes ya, Bu ya? Emmanuel, Saya Bu Noel. coba kamu baca yang di depan. Ay mau kai budi pu mama nih ay. Ay mau kai budi pu bapak nih ay. Ay mau kini budi pu kakak. Ay mau kain budi pu adik nih ay semuanya ay. Itu ya. Kesalahan ketiga, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar untuk mengenalkan baca tulis. Nah, ini tadi kan sudah ada jawaban, yang sudah banyak menjawab ya. Bahasa pengantarnya apa gitu ya? Campur, gitu ya. Oke. Sunda, nggak panas dikenalkan. Oke ya. Baik, kesalahan ketiga yaitu menggunakan itu sebagai contoh ya. Jadi contoh itu video-video tersebut itu bisa kita jadikan contoh. Oh ternyata seperti ini itu salah gitu ya. Kesalahan yang ketiga menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Nah, untuk belajar membaca karena membaca ini nanti hasilnya adalah yang dibaca adalah bahasa Indonesia. Nah, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasa pengantarnya. Sehingga apa? Antara yang diucapkan dengan yang dibaca itu sama. Nah, ini seringkali beda gitu ya. Antara yang diucapkan, kemudian dengan yang nanti dibaca anak-anak itu berbeda. Itu nanti kasihan, anak-anak itu terjadi kebingungan. Kalau di rumah atau orang tuanya sudah menggunakan pengantar dan gurunya juga menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak ada masalah. Lebih mudah. Tapi ketika pakai menggunakan bahasa daerah itu lebih banyak tingkat kesulitannya menggunakan bahasa daerah. Berikutnya, A, B, C, D, F, G. Papa udah bisa ya? Udah bisa ya? Iya bisa Papa. Yuk sambil nyanyi ya. Maksudnya apa yang udah bisa? Udah bisa yuk bareng sini. A B C D F G H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O.
Coba huruf A yang mana? Coba huruf A. A B C D F F G H I J K L M N O P Q S S T U V W X Y Z G-nya ini Z terakhir. Oh. V W X Y Z. Iya, ini Z-nya nih dari sini. V W X Y Z gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah bisa dipahami ya dari isi video ini. Oke. Kesalahan keempat, mengenalkan dan menghafalkan huruf di awal pembelajaran. Nah, ini tadi saya tanya di awal tadi ya, ada pertanyaan bagaimana pertama kali mengenalkan huruf. Tadi banyak menjawab, bagaimana ketika pertama kali mengajarkan membaca itu, bagaimana caranya. Banyak sekali yang menjawab mengenalkan huruf. Ada juga yang dengan bernyanyi huruf. Nah, jadi sebenarnya jika kita mengenalkan dengan cara-cara menghafalkan huruf dalam pembelajaran, itu yang terjadi. Kita cek yang ada di video tersebut. Anaknya apa? Anaknya tuh kenal dan hafal, tapi tidak paham yang A yang mana, B yang mana, C. Dan ketika untuk memahami, itu sangat butuh waktu yang lama, gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih sekarang, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk anak paham, tahu, dan bisa huruf. Tahu, bisa, dan paham ya. Jadi misalnya mulai A sampai Z, itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh anak-anak? Bapak Ibu udah biasa nih mengajarkan anak-anak, kira-kira diambil rata-rata saja. Iya, silakan yang mau izin sholat, silakan sholat dulu, tidak apa-apa. 1 tahun, 1 semester, 6 bulan ya. Gitu ya. Kemudian 1 semester. Pak Deden, biasanya faktor pendukung lainnya bisa. Iya Pak Deden, benar. 2 tahun, wow, 1 tahun kadang belum hafal semua, tergantung anak. Saya cuma 2 minggu, Bun, 1 tahun. 2 minggu itu anaknya bisa tahu dan paham atau hanya sekedar bisa, atau hanya sekedar hafal atau paham. Yang A yang mana, B yang mana, C, M, yang mana, itu berapa lama. Nah, rata-rata 6 bulan, kadang belum bisa ya, 6 bulan, 1 tahun, dan macam-macam. Nah, perlu diketahui bahwa belajar membaca itu huruf saja ya, huruf saja. Anggap sajalah diambil rata-rata 6 bulan lah, nggak usah 1 tahun lah. Anggap aja rata-rata 6 bulan dia baru paham A sampai Z. Nah, 6 bulan saja kalau anak ini belajar metode ACM ya, kalau belajar metode ACM itu jika gurunya menguasai dengan baik metode ACM ini, nggak usah lama-lama Bu, nggak usah Bapak Ibu, tidak usah lama-lama. Cukup 16 kali pertemuan saja anak itu sudah bisa. Bisa itu bukan huruf ya, tapi sudah bisa membaca. Nih. Jadi dia anak-anak ini udah bisa ini nih. Jadi udah bisa semuanya, sudah tuntas. Tinggal nanti lanjut di buku-buku yang buku cerita itu. 16 kali pertemuan saja, insya Allah sudah bisa. Untuk anak dengan tingkat kemampuan di atas rata-rata, itu bahkan kurang dari 16 kali. Kalau di bawah rata-rata sekitar 3-4 bulan. Itu lebih cepat daripada yang huruf saja 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu ya. Benar Bun, ini kemampuan anak-anak sangat berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, benar. Tapi kita bisa, ketika nanti kita tahu, ketika dilakukan identifikasi kebutuhan, assessment, kita akan tahu, kita bisa mengukur kira-kira anak ini kemampuannya sampai seberapa, itu bisa.
itu bisa. Kalau sudah terbiasa nanti bisa, dan di ACM diajarkan itu ya, sampai lancar untuk baca 1 tahun pun sampai lancar. Iya, kalau di ACM 16 kali ya, itu 1 kali pertemuannya 60 menit, 1 kali pertemuannya 60 menit dengan diajarkan secara individual gitu ya. Tapi kalau klasikal gimana? Ada waktunya. Klasikal pun tidak sampai 60 menit ya. Kalau klasikal per anak nanti ketemunya biasanya hanya beberapa menit. Nah, itu bisa ditempuh seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu biasanya rata-rata kurang lebih 2 bulan. Itu pun tidak setiap hari ya. Jadi nanti bisa dipelajari Bapak Ibu kalau belajar metode ACM. Simple, sangat mudah. Nah, ini sekarang disimak lagi videonya. Ini huruf-hurufnya udah disiapin ya. Coba kalau ini diambilin nih, ini huruf apa? Ini MA. Mama, sama pegang ya. Kalau ini nih, ini PA. Ya pegang, boleh. Yang ini tahu nggak ya dia ya? Ini SIFA. Sifam dikasih tahu. Iya. Huruf apa ini? MA. Pegang, boleh. Oke, kesalahan kelima, mengajarkan huruf besar di awal pembelajaran. Nah, ingat perhatikan Bapak Ibu, ini seringkali masih ada sekolah-sekolah atau orang tua yang begini. Karena kasihan anak-anak. Sedangkan yang dibutuhkan pertama kali adalah huruf-huruf kecil ya. Anak-anak ketika belajar akan menemui banyak huruf kecil daripada huruf besar. Huruf besar itu tentu kita tahu semua bahwa huruf besar itu tidak penggunaannya hanya di saat-saat tertentu seperti setelah titik atau kemudian nanti ada ya kaidah-kaidah yang memang itu harus huruf besar. Jadi huruf besar ini bukan tidak diajarkan, dikenalkan iya, tapi nanti belakangan saja karena kebutuhannya tidak sebesar untuk yang pemahaman huruf kecil. Kemudian, nah ini perhatikan ya video ini Bapak Ibu sekalian. Tengok ke buku nih. Fine. Huruf apa tadi yang kau sebut tadi? Huruf Fine. Ade, huruf D nih. Coba hijau. Uday. N. Uban. Rambut. Dengar ibu lu. UDIDN. UDIDN. Apa baca? Uban. Udin. Terus. LU. LULU. RURU. S. Rus. Jadi ya? Rus. Agi nih. R-ara, bukan R-ama. M. Ram. Ya, sudah ya. Nah, ini berikutnya, video berikutnya. Ya. Jadi ini apa? Tadi. Nggak ngerti. Udah pulang. BU. Bu. DI. D. Dibaca apa? Kok gurita? Piye to, Dot? Ya depannya dibaca to, Dot. BU. Bu. DI. D. Dibaca saka ngarep mau apa?
Apa? CU piye to? Wong BU, Bu. Lah kowe iki pengen pinter apa ora, Re? BU. 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 DI. Di. Dibaca apa? Dadi piye, Re? BU. Bu. Lah terus piye to, Dot? Ya, Bu. Ya. ya, kesalahan berikutnya ya, kesalahan ke-6, 7 dan 8. Kesalahan ke-6, guru mendikte anak. Ya, jadi tidak boleh didikte. Guru tidak boleh didikte. Jadi guru mendikte anak. Kemudian yang ke-7, guru mengajarkan dengan mengeja. Nah, ini juga tidak boleh, sudah jangan dilakukan lagi ya. Cara-cara yang konvensional. Kemudian memberitahu ketika anak lupa. Ingat, semakin diberitahu semakin lupa. Sedangkan anak-anaknya sebenarnya masih masa-masa keemasan. Jadi masa-masa yang sangat-sangat bagus untuk bisa berpikir. Jadi jangan terlalu banyak dibantu, nanti manja. Nah, di ACM itu tidak boleh mendikte, tidak boleh mengeja. Kemudian ada teknik ketika anak itu lupa dia bisa ingat sendiri. Nah, enak kan? Biasanya gitu ya. Jadi ketika anak itu lupa dia bisa ingat sendiri. Ada tekniknya kalau di ACM. Nah, ini tadi. Jadi bukan masalah lagi ya. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu menjawab, Ayah Bunda menjawab ya teman-teman. Gimana? Kenapa anak sering lupa? Anak kalau sudah belajar nanti lupa lagi atau anaknya nggak fokus, ini sudah tidak ada lagi kalau di ACM. Ini sudah terselesaikan. Ya. Oke ya, nah ini sekarang diperhatikan. Penduli. Pepaya. Mama dulu. Tempe. Bentar. R. Dibaca? Endok. Telur. Endok. N. G. Dibaca? Gedang. Pisang, Dedek. Ayo siapa nih Bapak Ibu yang masih mengajar seperti ini? Ayo masih begini nggak ya? Masih ada nih yang ketemu atau anaknya sendiri yang berjumpa dengan seperti ini. Nah, ini seperti ini nih. Nah, masih banyak. Baik. Nah, sekarang kalau kira-kira ya anak-anak yang belum bisa membaca dengan tulisan seperti ini, anak-anak bisa nggak? Ketika ini anak-anak apa bacanya? Anak yang belum bisa membaca, yang belum mengenal huruf, tidak bisa. Kira-kira kalau gambar ini bisakah? Bisa. Ini apa? Kalau yang biasa berbahasa Indonesia, bahasa pengantarnya, orang tua atau di sekolah, dia akan jawab ini pisang. Tapi bagaimana dengan yang Jawa? Jawa ini bilangnya gedang, gitu ya. Nah, nanti di daerah lain tuh bisa beda-beda gitu ya. Ini pisang. Kalaupun pisang dengan tulisan seperti ini, anak yang tidak bisa membaca, dia bisa menyebutkan. Ini apa Nana? Misalnya ada gambar pisang dengan tulisan seperti ini, anak yang belum bisa membaca, ketika disuruh menyebutkan, dia bisa menyebutkan dengan gampangnya pisang. Yang dia lihat apa? Gambarnya, bukan tulisannya. Kalau seperti ini bisa menyebutkan, tapi kalau hanya tulis seperti ini, anak tidak bisa. Ya, udah fix ya. Nah, jadi banyak ya. Jadi misalnya bahasa Maduranya pisang itu apa? Ini bahasa Madura nomor 3 ini. Pisang, gedang. Kalau bahasa Madura kan ada E-nya yang belakangnya, A-nya dibaca agak E-nya. Nanti di tempat-tempat lain juga bisa berbeda juga. Nah,
kemudian sama dengan pepaya. Nah, pepaya juga beda-beda. Kalau di Jawa Timur itu kates, ada juga nanti tadi gandul, ada bahasa yang lain juga gitu ya. Pepaya ada yang bilang kates, ada yang bilang gandul, ada yang bilang gedang. Nah, gedang ini yang dari mana ini? Yang dari Sunda mengatakan gedang ya, bahwa pepaya itu adalah gedang. Nah, sedangkan tentu tulisan pepaya dan tulisan gedang itu sangat jauh berbeda. Ya. Nanti kalau anak Sunda ketemu anak yang Jawa, ya, Sunda dan Jawa, itu kalau ketemu itu bisa bentrok dengan apa? Dengan satu benda yang sama. Kalau anak Jawa bilang ini kates, yang satunya bilang gedang, gitu kan? Kalau Jawa ini kates ya. Kalau di Jawa Timur kates. Karena Jawa Timur bilangnya ini kates, nanti kalau dari Sunda bilangnya gedang, wah ini ribut gitu kan, lalu bendanya sama. Nah seperti itu, makanya pentingnya menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena nanti endingnya apa yang kita pelajari, anak-anak pelajari itu nanti bukan tulisan kates tapi pepaya ya. Nanti yang kita ajarkan nanti endingnya apa? Hasilnya adalah pepaya. Jadi jauh ya, tulisan kates, gandul, gedang itu jauh dengan tulisan pepaya. Biar antara yang dilihat kemudian diucapkan dan didengar itu harus sesuai. Kesalahan 9 yaitu mengenalkan dengan gambar. Nah ini perhatikan. Ini saya juga beberapa kali dulu awal-awal mengenalkan materi ini, saya banyak dikomplain oleh guru-guru dan orang tua, terutama guru-guru di level PAUD ya. Loh Bu, anak-anak PAUD itu kan, anak-anak TK itu kan identik dengan gambar dan gambar. Anak-anak itu bisa? Enggak, anak-anak itu hanya bisa menyebutkan karena lihat gambarnya, bukan anak itu tidak bisa membaca. Nah, sering terkecoh ya, orang tua dan guru itu terkecoh. Anak saya bisa, anak saya bisa. Sedangkan anak itu sebenarnya membaca gambar, menghafalkan gambarnya, bukan tulisannya. Nah, ketika dikasih tulisan, anak itu diem, nggak bisa. Jadi, seringkali banyak guru-guru menganggap bahwa si anak itu bisa. Itu ada yang bilang sama saya, Bu, anak-anak murid saya itu kalau ada gambar-gambarnya sendiri, ketika dia suruh baca itu bisa, tapi kalau nggak ada gambarnya itu anak itu diem nggak mau baca gitu. Karena apa? Karena kalau tulisan aja kan nggak menarik. Nah, itu persepsi gurunya. Ya saya bilang bukan. Kenapa anak itu nggak bisa baca? Kenapa anak itu tidak bisa membaca? Ya karena dia tidak bisa membaca, bukan karena ada gambar dan tidak. Selama ini Bapak Ibu itu terkecoh. Anaknya tuh yang sebenarnya dibaca tuh gambarnya, bukan tulisannya. Nah ini ya harus hati-hati, harus hati-hati. Boleh dikenalkan dengan menggambar kalau anak itu sudah menguasai bacaan. Nah sekarang ini ya aturannya sederhana, ayo diucapkan masing-masing di rumahnya masing-masing. Biasanya rame nih kalau ketika materinya offline tuh rame heboh. Nah ini sekarang tapi di rumah masing-masing, ayo silakan. Aturannya sederhana ya, sebut warnanya, jangan tulisannya. Ingat ya, warnanya, jangan tulisannya. Siap ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Nah, gimana? Ada yang benar semua? Ada yang benar semua nih? Tadi ada yang benar semua nggak? Jadi maksudnya langsung aja dilihat slide-nya. Nah, itu ucapkan sendiri gitu ya. Nah, gimana nih? Benar semua. Oke.
Kesalahan ke-10, mengajarkan dengan banyak warna. Nah, ini juga salah satunya seringkali guru-guru itu mengenalkan dengan banyak warna seperti ini ya. Kalau warna-warni ya memang kita anak-anak itu kan memang harusnya ceria, banyak gambar banyak warna itu benar. Nah, tapi untuk belajar membaca khusus untuk anak-anak yang memang belum menguasai baca tulis itu sebaiknya tidak mengenalkan dengan banyak warna untuk di awal. Tapi setelah anak itu menguasai boleh mau diwarnain apapun ya. Ini sebenarnya untuk membantu anak mempercepat menguasai, mencepat dia hafal. Maksudnya gitu. Karena apa? Karena manusia itu sebenarnya siapapun kita, mau anak-anak maupun orang dewasa, ada dua hal yang paling cepat diingat ya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang pertama adalah gambar dan warna. Gambar dan warna. Perhatikan ketika anak usia 3 tahun, misalnya anak-anak kecil yang memang dia belum bisa mengenal bacaan sama sekali, tapi dia bisa menyebutkan dengan baik. Kalau kita ajak, itu namanya Indomaret. Ya, itu KFC, itu McDonald misalnya, itu Alfamart misalnya. Ini bukan sponsor merek ya, tapi ini contoh. Dia bisa menyebutkan dengan baik gitu. Kenapa? Itu Hypermart misalnya, Carrefour, dia bisa menyebutkan dengan baik gitu. Karena apa? Yang diingat pertama kali adalah gambar, simbolnya, dan warna. Nah, itulah mengapa jangan heran kalau anak tadi ya, seperti di awal tadi, kakaknya marah-marah, ini A, B, C, kakaknya marah-marah, itu karena warna-warni, dia bingung gitu. Fokus dia nggak fokus, karena A-nya merah, nanti B-nya biru, C-nya nanti kuning mungkin. Nah, itu dia hanya fokusnya karena kita gambar dan warna, sehingga yang terbaik untuk anak-anak ketika di awal, baik anak-anak maupun orang dewasa ya. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa yang buta aksara itu cara pembelajarannya juga sama seperti itu. Gunakan warna yang sama. Kalau bisa warnanya jangan yang norak-norak ya, jangan yang kuning, merah, jangan, pink, jangan, hijau misalnya. Jadi jangan yang kalau pun hijau itu yang gelap. Jadi warna-warna yang gelap yang ini. Jadi biar dia fokus dengan simbolnya, bukan dengan warnanya. Oke. Nih, gambar apa yang pertama kali terlihat? Wajah wanita muda atau wanita tua? Nih, saya ingin tahu nih. Muda, tua, tua. Nah, ada yang muda dan tua. Muda atau tua? Nah, ini, ayo. Dengan gambar yang sama, imajinasinya ini berbeda-beda. Imajinasinya manusia itu berbeda-beda. Nah, termasuk anak-anak. Setiap orang memiliki imajinasi yang berbeda, termasuk anak. Ya, jawabannya semuanya benar. Jadi ini adalah gambar wanita muda dan wanita tua. Gambarnya dua-duanya. Nah, ini saya beritahu ya. Kalau yang wanita muda ini menghadap ke, nah ini topinya, ini topi. Nah, ini topinya, ini rambutnya, ini hidungnya yang menghadap ke sana. Itu kalau gambar wanita muda. Kalau wanita tua itu di sini. Ini janggutnya, ya. Ini janggutnya, ini matanya, ini hidungnya. Ini hidungnya. Ini wanita tua. Menghadapnya ke kita. Okay. Jadi imajinasi kita tuh nggak sama, termasuk anak-anak. Nih, gimana nih ya sekarang? Ini berkaitan dengan imajinasi tadi. Kalau misalnya murid kita ini lupa huruf B, gimana cara kita mengingatkan? Bapak Ibu, gimana caranya? Kalau anak kita lupa huruf B, itu gimana caranya mengingatkan? Kan pasti lupa ya. Tadi tadi sudah dijawab. Anak ini sering lupa Bu, gitu. Kalau lupa huruf B, kira-kira kita beritahunya seperti apa supaya anak itu ingat? Gimana coba? Misalnya lupa huruf D misalnya. Kalau huruf M seperti apa? Mengingatkan ke gambar B bintang. Oh, dikaitkan dengan gambarnya ya. Perut buncit, perutnya besar. B seperti perutnya ke depan.
perutnya di depan, punya perut, nah gitu ya, di garis berdiri, nah itu ruwet ya nanti ya. Jadi B perutnya di depan, D perutnya di belakang gitu ya. Kadang-kadang M kakinya 3, N kakinya 2, H seperti kursi. Nah itu macam-macam banyak variasi jawaban yang memang M kakinya 3, iya benar. Ini jawaban sejuta umat ya. Jadi sejuta umat semuanya sama. Entah kenapa kok kompak gitu ya. Mau di daerah manapun itu jawabannya sama. B perutnya di depan, ada perutnya gitu ya. Nanti yang ada ekornya, ada yang ada ekornya, nanti yang seperti tongkat, yang seperti kursi. Hampir mirip-mirip jawaban sejuta umat gitu ya. Nah, inilah makanya rumit ya nantinya. Karena ketika kita masing-masing manusia punya imajinasi, termasuk anak-anak seperti tadi ya, gambar yang sama pun kita mempersepsikan berbeda. Nah, sehingga termasuk anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bilangnya B yang perutnya di depan, mikir dia. M yang kakinya 3, mikir. Yang kakinya 3 itu yang mana ya? Itu dia akan mikir. Jadi melebar gitu, bukan fokus ke hurufnya, justru dia malah berpikir benda-benda yang lain gitu. Nah, jadi, oleh karena itu kesalahan yang ke-11, jangan dilarang mengilustrasikan bentuk huruf. Jadi seperti itu ya, misalnya B perutnya di depan, M kakinya 3, N itu jangan lagi. Nah kalau di ACM ketika anak itu lupa, dia bisa ingat sendiri, ada tekniknya, jadi tenang aja. Kita nggak usah lagi capek-capek mengajarkan anak itu yang seperti ini nggak perlu. Gitu, ya. Jadi enak, simple. Nah berikutnya, nah ini saya yakin ini juga sejuta umat ya, bahwa kita semua melakukan hal ini ke anak-anak kita semua gitu ya. Nah, berikutnya kesalahan ke-12 dan 13, memberi contoh dengan tulisan tangan. Nah, seperti ini. Untuk anak-anak yang belum bisa baca tulis, nah guru sebaiknya sekecil mungkin diminimalkan untuk tidak mengajarkan dengan cara seperti ini. Ini diminimalkan ya, diminimalkan. Mengapa? Perhatikan tulisan gurunya. Tulisan gurunya. Jadi nanti mengajarkan menulis sebelum anak bisa membaca, memberi contohnya. Karena tulisan gurunya tidak standar. Nah, ketika dia tidak standar, ada beberapa anak ketika dia hanya kenal dengan tulisan gurunya, seringkali guru-guru ya ngasih ini ya tugas ya di buku-buku kotak, terus kemudian gurunya nulis, anaknya nyalin. Nah, anak hanya mengenal tulisan gurunya. Nah, ada banyak kasus ya, ketika anak hanya mengenal tulisan gurunya, ketika nanti dia belajar menggunakan buku yang seperti ini, dia nggak bisa baca. Ini ada kasus seperti itu. Nah, sehingga apa? Sebaiknya kita tidak memberi contoh dengan tulisan tangan. Terus gimana Bu caranya? Caranya mudah, ya pakai aja buku-buku. Nah, bukunya kan ada nih, ya udah pakai aja nih. Gunakan aja gitu ya, digunakan. Nah seperti itu, mengajarkan menulis sebelum anak bisa membaca ya. Kalau saya dengan setelah identifikasi, jadi ketika di ACM itu ketika melakukan identifikasi kita sudah tahu setidaknya oh anak ini kemampuannya itu di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau kemampuannya sedang atau lambat itu kita tahu. Nah ketika anak-anak yang cepat, terutama ya khususnya anak-anak yang cepat, itu kalau saya membaca dulu baru menulis. Nah, boleh nggak Bu ketika membaca dan menulis bersamaan? Boleh. Nah, nanti ada kriterianya. Boleh. Ya. Menulis dilakukan setelah anak bisa membaca, kecuali ada syaratnya. Menulis dengan sebagai pendamping, sebagai pengganti atau penambah. Selama ini tidak digunakan, ini lebih baik membaca dulu baru menulis. Contoh menulis sebagai pendamping, nah itu ya, ini pendamping, pengganti, penambah. Ini nanti kalau belajar di ACM akan diulas di materi keterampilan menulis, kemampuan menulis, berbicara dan mendengar itu ada di sini. Perhatikan lagi. Ya, simak ya. B.
ba, ju, baju. Ba, ta, bata. Ba, bayi. Ya. Nah ini pengucapan atau pelafalan hurufnya yang salah, ya. Jadi ini pelafalan. Selain kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, nah ini pelafalannya. Jadi perhatikan ya, terutama kita yang biasa menggunakan bahasa-bahasa daerah, dialek-dialeknya, itu pasti ada pelafalan seperti Surabaya. Itu pasti belakangnya itu ada terdengar seperti ada K-nya, K belakangnya. Kan di Surabaya ya, di daerah-daerah lain itu juga seperti itu. Jadi ketika kita mengenalkan artikulasinya itu harus jelas. Artikulasinya itu harus jelas. Perhatikan artikulasinya. Ya, artikulasinya itu harus tepat, harus jelas. Nah, kemampuannya supaya apa? Nanti ini berkaitan dengan mencongak, kemampuan membaca, menulis, berbicara dan mendengar. Itu kemampuan mencongaknya. Pengucapan dan pelafalan hurufnya salah. Jadi kita harus tepat ya. Tetap walaupun kita terbiasa menggunakan bahasa daerah, tapi ketika mengenalkan pada anak itu juga harus disesuaikan. Oke. Kesalahan 15 dan 16. 15 itu melanjutkan materi sebelum anak menguasai materi sebelumnya. Nah, ini terjadi banyak kasus ya. Jadi udah guru itu pokoknya ngebut aja, yang penting hari ini halaman pertama, besok halaman kedua, besoknya lagi halaman ketiga. Nah, dia tidak karena tidak berpikir bahwa ya udah yang penting saya mengajarkan, nah, nanti evaluasinya belakangan. Nah itu tidak, di ACM tidak boleh. Di ACM itu setiap materi belajar itu evaluasi, anak ini mampu atau tidak. Kalau tidak mampu nggak boleh dilanjutkan, tapi kalau mampu lanjutkan. Nah itu di ACM. Jadi sebenarnya ACM ini sudah sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah materi ini termasuk asesmen ini itu saya bikin jauh sebelum ada gerakan kurikulum Merdeka Belajar, itu masih belum ada. Saya sudah menggunakan ini strategi ini, menggunakan ini ya salah satunya. Jadi sehingga sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau teman-teman yang sudah belajar tentang kurikulum Merdeka Belajar tentu tahu ya bahwa ada asesmen di situ, ada asesmen di situ, nanti disesuaikan dengan kemampuan anak ya kan. Kalau anaknya cepat ya kita ikut cepat, anaknya lambat ya kita. Bukan berarti dilambat-lambatkan, tapi ketika bagaimana kita melakukan pendekatan pada anak yang cepat dan lambat itu kan tentu berbeda. Nah di ACM itu nanti akan diajarkan. 16 mencampur adukkan antara satu metode dengan metode yang lain, termasuk mengubah urutannya. Nah, ACM itu punya materi, khususnya metode ACM ya. Kalau yang metode lain saya tidak bahas, tapi kalau di ACM nggak boleh. Kalau memang konsisten akan menggunakan ACM, ya udah sesuai dengan tahapan-tahapan belajarnya, prosesnya. Oke. Karena mencoba untuk mencampur adukkan dengan metode lain hanya akan menghasilkan kegagalan. Justru tambah gagal, gitu ya. Baik, mungkin sementara ini cukup. Masih ada yang kurang ya. Nih, kalau kesalahan ke-17 mengajarkan dengan banyak tekanan, ya itu tadi ya di awal tadi ya, mengajarkan dengan banyak tekanan. Kemudian ini yang terakhir tadi. Oke, ini terakhir sudah selesai Mbak Risa. Barangkali kita foto bersama dulu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu.
Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mas Ardi, sambil kita foto bersama, bisa tolong di-share link daftar hadirnya ya, agar Bapak Ibu bisa sambil mengisi daftar hadir. Bapak Ibu silakan dibuka dulu kameranya, kita foto bersama sebanyak 3 kali. Silakan dibuka. Yang belum buka kamera, kita tunggu sebentar. Silakan dibuka agar kelihatan wajahnya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita foto untuk sesi yang pertama. Silakan senyum. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ke sesi yang kedua. Bapak Ibu yang belum buka kamera silakan dibuka dulu. Kita masih ada 2 sesi foto lagi. Sayang sekali kalau nanti kita ikut webinar tapi yang muncul hanya namanya saja. Saya hitung untuk sesi yang kedua Bapak Ibu silakan senyum lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita foto sesi terakhir. Silakan yang belum buka kamera bisa dibuka dulu. Ini kita foto di sesi yang terakhir. Baik Bapak Ibu silakan bersiap. Senyum dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bisa menulis pertanyaannya di chat Zoom dengan menyebutkan nama, domisili mana, dan juga pertanyaannya apa. Atau Bapak Ibu bisa raise hand juga untuk berdiskusi dan juga bertanya langsung dengan Bu Nur Suroya. Dan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri pada malam hari ini, pertanyaan yang sesuai dengan materi kita ya. Jadi mohon untuk pertanyaannya tidak keluar dari konteks tema materi kita. Sebelumnya akan saya informasikan kembali Bapak Ibu bahwasanya webinar berseri metode ACM ini ada 3 sesi. Yang pertama yang kita ikuti pada malam hari ini dengan tema kesalahan guru dan orang tua saat mengajarkan baca tulis pada anak. Untuk sesi yang kedua akan dilaksanakan besok, yaitu dengan tema cara jitu identifikasi kebutuhan belajar. Dan yang ketiga akan dilaksanakan besok lusa pada hari Kamis dengan tema teknik mengajarkan baca tulis melalui pendekatan 3B, bercerita, bernyanyi, bermain dengan metode ACM. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan rangkaian webinar metode ACM ini, dan Bapak Ibu yang kemarin hanya memilih ikut sesi 1 saja, jika mau meneruskan ke materi-materi selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi, silakan bisa langsung konfirmasi ke admin. Selain itu, kita juga ada beberapa lomba dalam rangka memperingati Milad Guru Mandiri Finansial atau juga Festival Aku Cepat Membaca metode ACM. Kita ada beberapa lomba, ada lomba offline dan juga lomba online. Untuk lomba offline-nya ada lomba mewarnai. Lomba mewarnai ini ada kategori TKA dan juga TKB yang akan dilaksanakan di BC Junction Surabaya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu yang khususnya berdomisili di Kota Surabaya dan juga sekitarnya, sayang sekali jika melewatkan event ini. Jadi silakan bisa segera konfirmasi ke admin untuk mendaftar kegiatan tersebut. Selain itu ada beberapa kegiatan offline, yaitu ada lomba membaca lancar, ada lomba bercerita, dan juga ada lomba membaca buku cerita. Ini nanti lombanya secara online dan Bapak Ibu bisa mengirimkan video-video yang sudah dibuat.
Untuk keterangan lebih lanjut terkait kriteria dan juga berapa menit videonya nanti bisa japri admin untuk kita share langsung flyernya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini ada yang raise hand, Bu Nur, kita ke yang raise hand dulu. Ada Bu Intan. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Intan Bu. domisili mana Ibu? Ibu, saya dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, Bu. Oh, luar biasa. Silakan Bu Intan. Salam kenal Bu Intan. Kenal Ibu. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanyakan Ibu, apakah ada dampak kepada anak untuk kelancaran dia membaca terkait kesalahan-kesalahan itu udah pernah kita lakukan gitu. Jadi apakah ada dampaknya dari kesalahan-kesalahan yang kita buat itu terhadap perkembangan selanjutnya? Terus pertanyaan kedua, apa upaya yang dapat kita lakukan gitu Bu untuk mengantisipasi ataupun untuk untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan seperti itu Ibu. Itu saja Ibu, terima kasih kesempatannya. Terima kasih pertanyaannya Bu Intan dari jauh ya. Terima kasih udah bisa bergabung gitu ya. Ini pukul berapa kalau di sana? Jam 8 Ibu, jam 8:08. Mama. Iya. Oh, hampir sama ya. Baik, terima kasih Bu Intan. Dampaknya sebenarnya gini ya, kita perlu ketahui bersama ya. Kita perlu ketahui bersama bahwa belajar membaca, jadi kemampuan ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai kita, baik anak-anak maupun orang dewasa itu ada 4 kompetensi yang memang wajib dikuasai. Yang pertama membaca, menulis. Untuk yang literasi baca tulis ya. Literasi baca tulis itu ada 4, membaca, menulis, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan kemampuan mendengar. Itu adalah kemampuan satu paket. Kemampuan satu paket yang memang harus dikuasai, bukan hanya baca tulis saja, tapi kemampuan berbicara dan mendengar. Ini fungsinya apa? Nanti misalnya dia belajar menulisnya, kemudian ada belajar untuk mencongak ya, mencongaknya. Itu sebenarnya satu paket ya. Itu namanya kalau di pendidikan keaksaraan itu ada 5, membaca, menulis, berhitung, berbicara, dan mendengar. Itu pendidikan keaksaraan. Ini hampir mirip literasi baca tulis sebenarnya. Nah, kemampuan literasi baca tulis ini adalah salah satu kemampuan terpenting, salah satu kemampuan penting ya. Selain dia belajar yang lain, ini adalah salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai anak agar bisa ini untuk mendukung anak-anak berkegiatan selanjutnya atau belajar di tingkat level yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu dampaknya ketika anak ini lambat bacanya gitu ya. Dengan kesalahan-kesalahan tadi itu sebenarnya membuat anak lebih lambat belajar membacanya, sebenarnya itu. Nah, sebenarnya itu efeknya anak itu jadi terlambat, kemudian terjadi kebingungan, lalu banyak hal ya yang menghambat anak-anak yang harusnya itu dia bisa cepat, jadinya terhambat. Nah, mengapa menurut saya termasuk kelompok-kelompok yang mengkampanyekan yang mengajarkan membaca itu dari sejak dini. Itu saya termasuk kelompok itu. Ada juga yang menolak, ada juga kan yang belajar membaca itu setelah anak 7 tahun ke atas. Tapi kalau saya tidak, maka karena proses belajar literasi itu panjang. Kita tidak bisa tiba-tiba anak menguasai segala hal, itu tidak bisa. Jadi harus dimulai dari sejak awal karena prosesnya itu. Nah, itu dampaknya. Dampaknya adalah jadi lambat anaknya gitu. Kemudian bagaimana setelah mungkin banyak orang tua dan guru sudah melakukan itu, lalu bagaimana perbaikannya? Ya belajar metodenya Bu, untuk memperbaikinya. Udah itu aja, belajar metodenya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memilih metode yang memang yang tepat gitu ya. Metode itu banyak. Ya, di Indonesia ini bukan satu, bukan tunggal, tapi banyak. Nah, yang sesuai yang mana?
itu adalah Bapak Ibu yang tahu. Yang sesuai, bagaimana yang tepat dan benar, yang sesuai dengan untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu. Karena yang mengajarkan Bapak Ibu gitu, yang tahu Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana belajar ketika kita sudah belajar, kan tugasnya orang tua dan guru itu mengantarkan anak-anak. Tugasnya itu kan mengantarkan ya, mengantarkan. Nah, jadi ya pilihkan pendidikan yang baik, dipilihkan untuk metode yang tepat. Nah, itu tugasnya orang tua. Itu aja jawaban saya. Gitu. Itu ya Bu Intan ya. Baik, sebelum ke yang resen, kita ke yang di chat dulu, Bu. Ini ada Bu Rini. Usia berapa yang cocok untuk mengenalkan baca tulis pada anak? Silakan Bu Nur, bisa langsung dijawab dulu. Ya, ini pertanyaan sejuta umat ya. Nah, ini sebenarnya sering saya tanyakan, kapan sih waktu yang tepat mengajarkan baca tulis pada anak? Tadi tanyanya usia ya, kapan yang tepat? Kalau di metode ACM itu saya tidak berdasarkan usia. Jadi sekali lagi kalau di ACM tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan anak. Kapan waktu yang tepat? Yaitu ini kuncinya ya, saya sampaikan. Kapan waktu yang tepat? Ketika anak yang pertama, untuk waktu yang tepat anak bisa mulai digunakan membaca adalah ketika anak sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, itu yang pertama. Kalau menulis, kapan waktu yang tepat mengenalkan anak menulis? Ketika anak sudah mampu menggenggam pensil dengan baik, cara genggamnya ini udah tepat. Itu aja cirinya. Tapi ciri-ciri yang lain nanti bisa ikutin metode ACM ya. Tapi itu ciri yang bisa kita lihat, itu caranya. Ketika anak sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, berapapun usianya, itu sudah bisa mulai dikenalkan. Jadi bukan berdasarkan usia. Kenapa alasannya ketika anak sudah mampu berkomunikasi, yang baik dan benar itu tidak cadel ya. Maksudnya artikulasinya bagus, dia bicaranya tidak belepotan, tidak terpatah-patah, jadi bagus. Ada yang anak usia 3 tahun udah bagus gitu ya. Ada juga usia 4 tahun. Ada juga anak usia 6 tahun, tapi dia bicaranya masih cadel, masih belepotan. Nah, perhatikan anak-anak usia 4 tahun yang dengan komunikasi yang bagus, lancar, dengan anak usia 6 tahun yang dia anak 7 tahun yang pengucapannya memang artikulasinya tidak jelas, itu lebih cepat yang 4 tahun daripada ini. Nah, itu oleh karena itu pentingnya salah satu hal yang perlu dikuasai anak sebelum anak belajar membaca, yang dikuasai adalah kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Itu yang harus ditekankan. Nah, itu ya, tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan itu. Nanti bisa cek, dilihat. Anak-anak dengan artikulasi yang bagus, ketika dia sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, itu kosakatanya akan banyak. Semakin dia banyak menguasai kosakata, itu semakin bagus, semakin mempercepat anak bisa. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya dari yang resen dulu ada Bu Umu Iqbal. Assalamualaikum Bu Umu Iqbal. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Umu. Bunda, maaf nggak di itu ya, nggak di kamera. Qadarullah saya di cadar Ibu. Oh iya, Ibu. Pembahasan Ibu, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali buat kami, terutama buat saya sebagai kepala sekolah itu kadang bingung dengan beberapa metode yang saya ikuti, sehingga seperti tadi mungkin Ibu sampaikan, dengan banyak metode sehingga pencapaiannya menjadi kurang maksimal. Yang ingin saya tanyakan Ibu,
keberhasilan seorang guru atas anak didiknya itu, yaitu bisa menguasai membaca terutama, itu estimasinya itu kira-kira berapa persen, Ibu? Misalnya seperti ini, ada jumlah murid 25, kurang lebih adalah 5 anak yang belum begitu lancar membaca. Estimasi yang seperti ini, apakah termasuk nilai keberhasilan seorang guru atau memang harus 100% semua anak dari 25 anak misalnya yang TKB itu sudah harus bisa baca lancar? Itu saja Ibu mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Semoga ilmu Ibu yang telah disampaikan kepada kami insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan bernilai pahala yang sangat mengalir. Amin. Allahumma amin. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, sebenarnya kita kalau bicara persentase 100% itu tidak bisa ya. Karena ya syukur-syukur alhamdulillah ketika ternyata 100% bisa. Tapi itu kemungkinannya ketika semuanya jadi istimewa, persentasinya kecil. Pasti ada ya 1-2 yang memang karena kriteria-kriteria tertentu yang jadi tidak bisa 100%. Itu tidak ada masalah. Contohnya begini, ketika seorang guru mengajarkan 10 anak, ya 10 anak di depan satu kelompok 10 anak. Nah, dari 10 ini yang 8 berhasil, yang 2 mungkin kurang, bukan tidak berhasil ya, tapi barangkali tidak sama dengan temannya. Itu dikatakan berhasil. Tapi kalau seorang guru mengajarkan 10 anak yang berhasil cuma 2, yang 8 nggak berhasil, nah itu memang tidak berhasil. Jadi tergantung jumlah muridnya, kemudian persentasenya. Kalau saya rasa persentasenya kalau sudah 80% itu sudah bagus. Total dari jumlah murid 80%-nya artinya sudah bagus. Hanya saja dijenjang. Jadi misalnya kita kelihatan kan nantinya anak yang benar-benar, jadi sebelum kita mengajarkan ke anak itu kan ada identifikasi dulu ya, ada identifikasi dulu. Identifikasinya anak-anak yang benar-benar buta huruf absolut. Buta huruf absolut ini dia memang tidak mengenal huruf sama sekali, itu berapa persen. Anak yang sudah tahu huruf itu berapa persen. Anak yang mungkin sudah bisa suku kata berapa persen. Nah itu kan bisa nanti diklasifikasi, itu yang pertama. Yang kedua dari sana nanti ketika kita lakukan treatment ya sama-sama dengan metode yang sama dengan anak-anak dengan sudah kita kan udah kita bagi ya sesuai dengan kemampuan tadi, kita bagi dengan teknik yang sama berapa persen nanti. Nah, jika gurunya ya kalau ini pengalaman saya baik mengajarkan anak-anak di level tingkat kelas awal maupun yang orang dewasa yang buta huruf. Nah, ini saya kan juga punya program yang untuk orang dewasa yang buta aksara. Sebenarnya sama. Jadi walaupun dengan kondisi yang mungkin kemampuannya hampir tidak semuanya sama, tapi ketika seorang guru atau tutor itu mengenalkan dengan teknik yang sama, maksudnya teknik yang sama itu dengan pola yang sama, nah, nanti hasilnya tidak terlalu jauh beda. Hasilnya tidak terlalu jauh beda, apapun kondisi anak. Mungkin hanya selisih waktu. Itu aja, hanya selisih waktu. Tapi keberhasilan itu lebih tinggi daripada yang tidak berhasilnya, gitu Bu. Ketika keberhasilan itu nilainya lebih tinggi, yaitu dikatakan berhasil, katakan 80%, itu sudah bagus, sudah berhasil. Nah, hanya anak-anak tertentu yang memang kita perlu, anak ini perlu butuh treatment khusus. Nah, daripada teman-teman yang lain, tentu kita tahu masing-masing anak kondisinya tidak sama. Nah, itu yang penting. Jadi yang penting itu menurut saya ada di pada saat kita identifikasi anak-anak tersebut. Nah, harapannya kan memang kita mencapai hampir 100% harapannya. Tapi pengguna-pengguna ACM ini insya Allah rata-rata sampai angkanya sudah sampai 90, lebih dari 90%.
rata-rata sekolah-sekolah yang menggunakan ACM. 1-2 itu karena beberapa faktor, misalnya itu rata-rata itu. Jadi kembali lagi ke cara mengajarnya. Kalau saya Bu ya, itu kembali ke bagaimana cara kita mengajarkan, pola-pola yang kita ajarkan. Kalau di ACM pendekatannya berbeda Bu. Untuk anak spesial dengan anak-anak yang kondisi yang normal itu nanti ada pendekatannya sendiri dan itu diajarkan. Nah, itu aja jawaban saya. Semoga membantu. Baik, Bu Nur, selanjutnya dari Ada yang resen lagi mungkin? Ya, ada. Yang resen sudah. Untuk sesi tanya jawab kurang 10 menit lagi, Bu Nur. Ya. Ini dari Bu Sila. Ada yang bilang untuk mengajarkan membaca ABK itu harus konkret dengan benda atau gambar. Sedangkan tadi yang sudah diutarakan fokus ke abjad saja. Bagaimana baiknya, Bu? Silakan, Bu Nur. Ya, kalau bilang aja kan boleh. Kalau itu kan masalah keyakinan ya. Jadi sah-sah saja, misalnya ada yang mengklaim harus begini, ada yang mengklaim harus begini. Nah, kembali lagi kalau saya pertama ya, apapun kondisinya anak, yang pertama adalah lakukan identifikasi kebutuhan belajar dulu, itu yang pertama. Supaya kita tahu, anak ini kadang gini ya Bapak Ibu ya, jangan salah ya, kadang ada juga sebenarnya anak ini tidak bermasalah sebenarnya. Anak ini sebenarnya baik-baik saja. Kalaupun ABK itu tidak tingkatan yang parah. Nah, itu kita bisa treatment itu. Tapi karena guru-guru dan orang tua tidak mengetahui metode yang tepat, sehingga dia nggak sanggup mengajarkan. Sehingga dia nggak sanggup. Nah, itu yang perlu, yang pertama identifikasi. Yang kedua, konkret atau tidak, itu tergantung nanti pendekatannya ke anak. Konkretnya di mana dulu? Tidak selalu kok. Ada yang harus konkret, tidak. Tergantung dulu. Kalau selama ini justru banyak anak-anak ABK atau anak spesial itu terselesaikan dengan ACM justru. Dengan cara yang berbeda, justru anaknya kebingungan. Ini masalah teknik aja sih sebenarnya. Itu masalah pendekatan. Mau konkret, mau apakah itu tidak. Ini sebenarnya ACM itu metode ya, teknik ya, bukan harus konkret atau tidak. Semuanya konkret sebenarnya. Konkretnya itu gini. Konkret itu sebenarnya jelas. Konkret itu jelas. Nah, kalau saya mengajarkan anak yang slow learner, itu tergantung anaknya gaya belajarnya apa dulu. Kalau anaknya gayanya belajarnya visual, slow learner, nah konkretnya itu tidak dengan konkret itu, misalnya dengan benda atau apa, itu nanti ketika dia belajar setelah anak dia sudah selesai buku ini loh. Selesai, maksudnya sudah selesai, dia sudah bisa membaca, tahapan selanjutnya itu menggunakan yang konkret, itu anak slow learner. Tapi untuk anak yang dengan diagnosa yang berbeda, itu bisa jadi tidak perlu menggunakan itu. Jadi tergantung nanti asesmennya seperti apa. Anak ini kondisinya seperti apa. Mungkin anak ADHD itu berbeda dengan anak yang slow learner, anak yang hiperaktif, nah, itu berbeda. Ada juga nggak harus seperti itu, tidak harus gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus, nanti disesuaikan berdasarkan analisis atau asesmen anak, itu barulah kita tahu anak ini lebih tepat menggunakan apa medianya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Noviana dari Sidoarjo. Jika seorang anak dengan kebutuhan khusus yang belum mampu berbicara dengan baik, namun dia sudah masuk masa sekolah, maka bagaimana cara mengajarkan membaca dengan metode ACM? Nah, ini masuk ke materi teknik ya, Bu Nur ya? Iya, Ibu belajar tekniknya aja, nanti biar tahu. Karena Bu Aini harus ikut yang
sesi 3 ya Bu ya, karena di Ya. sesi 3 nanti akan dibahas untuk tekniknya. Ya, nanti bisa biar jelas. Nanti kalau di sini nanti kalau saya jelaskan tuh nanti bingung karena harus panjang penjelasannya. Oke. Ya, Baik Bu Nur, saya lanjutkan lagi dari Bu Ais Aisyah dari Batu Jajar. Belum pernah mengajarkan anak huruf dengan fokus apa yang harus belum pernah mengajarkan anak huruf dengan fokus apa yang harus saya ajarkan pertama kali kepada anak agar anak paham abjad. Anak saya umur 5 tahun. Ya, jadi begini Bu, Ibu, kalau saya sih saran saya Ibu belajar metode ACM. Nah, nanti di situ akan dikenalkan. Kalau di ACM itu tidak mengenalkan huruf, Bu. Jadi di ACM itu tidak mengenalkan huruf, tapi anaknya nanti bisa, gitu, dan tahu huruf juga. Jadi gitu ya simpelnya. Nah, jadi saya tidak punya teknik khusus kalau mau bagaimana mengenalkan huruf karena di metode ACM itu tidak mengajarkan huruf kalau di metode ACM. Jadi dalam tanda petik ya, kalau saya guru-guru saya haramkan. Jadi nggak boleh mengajarkan huruf, itu nggak boleh kalau di ACM. Jadi pengguna ACM sudah tahu, sudah paham itu. Jadi mereka tidak akan melakukan huruf di awal pembelajaran karena tadi rumit itu tadi. Seperti video-video yang saya jelaskan tadi. Rumit mengajarkan huruf itu. Lama waktunya, jadi pemborosan waktu ya. Sebenarnya mengajarkan apakah boleh nggak mengajarkan huruf di awal? Boleh aja, sah-sah saja. Tapi untuk ACM, mengapa tidak mengenalkan huruf itu? Karena waktunya lama. Anak baru mengenal huruf itu 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan di ACM cukup 16 kali. Kalau toh diajarkan klasikal itu cuma sekitar 2 bulan, anak-anak itu udah bisa gitu. Jadi sebenarnya memangkas waktu belajar anak. Mengapa tidak dikenalkan huruf itu memangkas waktu belajar anak supaya lebih cepat. Nah itu Bu. Itu ya. Nah itu aja jawaban saya. Baik, kita lanjutkan. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Nur dari Budia Ita. Anak yang berkebutuhan khusus itu kan macam-macam. Yang bisa diajarin dengan metode ACM itu yang seperti apa? Silakan Bu Nur. Anak-anak gimana? Anak yang berkebutuhan khusus itu kan ada beberapa macam. Metode ACM itu yang seperti apa? Anak ABK yang seperti apa? Macam-macam. Kalau di ACM itu bervariasi macam-macam. Anak ABK yang seperti apa bervariasi macam-macam. Nanti tergantung identifikasinya. Kalau saya sih lebih simpelnya gini. Kalau saya biasanya ketika orang tua itu jujur itu lebih enak. Ketika orang tua datang jujur itu terus orang tua, oh anak saya ini anak spesial. Lalu membawa hasil asesmennya ya, mungkin dari psikolog atau mungkin dari tumbuh kembang atau dari mana, terus ada hasilnya, itu lebih enak. Di situ kan tahu ada kekuatan anak, kelemahannya itu di situ ada. Nah, dari situ guru akan tahu bisa menyiapkan media apa yang akan digunakan, teknik-teknik apa. Jadi di ACM itu banyak teknik ya, teknik-teknik pendekatannya itu banyak, strateginya itu banyak. Jadi semua bervariasi, mau anak yang hiperaktif, slow learner, ADHD, anak yang autis, itu bisa. Gitu. Jadi berbagai macam lah ya. Gitu. Cuma nanti dilihat dulu anak ini kategori ringan, sedang atau berat gitu ya. Beberapa guru menghandle berat juga bisa. Gitu. Jadi nanti dilihat dulu anaknya ini kan kita nggak tahu nih anak-anaknya itu seperti apa. Jadi khusus untuk anak-anak yang spesial harus tahu kondisinya anaknya, gurunya. Terus kemudian dia anak spesialnya ini yang jenisnya apa, tipenya apa. Nah, di situ guru akan menyiapkan. Nah, tugasnya guru itu menyiapkan atau orang tua itu menyiapkan. Oh, anak saya itu lebih cocok menggunakan yang dengan teknik yang ini. Di ACM itu ada beberapa teknik, ada beberapa pendekatan. Nah, itu nanti disesuaikan. Dan itu berlaku untuk banyak anak dengan kondisi yang bervariasi. Itu bisa.
Gitu ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang kondisi anak apa dulu? Gitu. Kita akan menyesuaikan. Baik, benar itu tadi. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Tidak ada? Sudah? Masih bisa satu lagi. Ini selanjutnya dari Bu Sukaisi. Siti Masfuf. Oh bukan. Ada Bu Siti Masfufa, Bu. Kebetulan saya guru di kelas 1 SD. Kendala yang saya hadapi bertahun-tahun adalah masalah awal ketika pertama anak masuk SD dan bergabung dengan kami. Anak-anak didik kami kebetulan lulusan dari TK yang berbeda. Cara membaca dan menulis mereka juga berbeda. Namun dalam kutip mereka sama-sama belum lancar membaca. Yang saya tanyakan bagaimana cara mengajarkan membaca pada mereka saat bersamaan di dalam kelas. Silakan Bu Nur. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi Bu, jadi pertama adalah apapun kondisi anak, bervariasi seperti apapun. Yang pertama memang kita perlu untuk mengidentifikasi kemampuan atau kebutuhan belajar anak. Supaya kita bisa mengklasifikasi anak ini termasuk yang mana. Kenapa anak itu tidak bisa? Apakah karena memang gurunya anak ini tidak pernah belajar sama sekali pada saat di TK, atau gurunya nggak tuntas mengajarkan, atau memang gurunya tidak punya metode yang tepat. Itu kita harus tahu dulu. Nah kemudian klasikal tuh bisa Bu. Nah nanti di ACM tuh diajarkan, ini loh caranya mengatur anak yang banyak anak tapi dia nanti bisa selesai gitu ya. Itu ada. Jadi ada pakai cara individual, pakai cara klasikal. Kemudian menggunakan waktu belajar di dalam kelas atau yang di luar kelas. Itu nanti semuanya ada, namanya manajemen kelas. Jangan khawatir. Sama dengan kondisi anak yang nggak sama itu bisa, ACM itu bisa diselesaikan. Insya Allah begitu. Bisa. Bagaimana tekniknya? Ibu harus belajar. Saya nggak bisa menjelaskan ya, karena di sini intinya bahwa dengan banyak variasi itu akan bisa itu menghandle anak itu. Udah banyak Bu, guru-guru SD, guru PAUD yang SD itu sudah banyak yang belajar ACM dan semuanya berhasil. Nggak usah khawatir. Kalau pakai ACM ya, kalau yang pakai yang lain saya tidak bisa menjawab. Kalau misalnya ibu menggunakan pakai teknik apa kan saya kurang tahu ibu menggunakan seperti apa, karena kalau ACM memang punya pakem, sudah punya konsep. Oh ini kalau menghadapi anak yang klasikal seperti ini, menghadapi anak yang bervariasi itu seperti ini, menghadapi anak yang sulit, nah itu seperti itu, beda-beda. Itu udah mungkin itu ya. Nah barangkali ini terakhir ini saya bacakan aja Bu Sukaisi. Di sekolah saya ada anak yang speed delay di terapi tapi di les membaca oleh orang tuanya. Maksudnya gimana? Apa tindakan ini bisa mempercepat anak berbicara karena dia keluar dari PAUD? Tidak. Tergantung anak ini ikut terapi bicara atau tidak. Gitu ya. Kalau membaca ini enggak, kalau ACM itu saya katakan bisa buat terapi anak gitu, tapi terapi baca tulisnya ya. Jadi untuk kognitifnya, kemampuannya gitu. Tapi kalau apakah itu untuk mempercepat berbicara, itu di luar kewenangan saya, bukan wilayah saya. Itu bukan wilayah saya. Gitu. Kalau dia keluar dari PAUD, nah itu saya kurang tahu. Itu aja ya. Mungkin barangkali cukup ya untuk materi hari ini. Bapak Ibu kalau belum puas, memang harapan saya jangan puas dulu ya. Masih banyak materi yang harus dipelajari. Silakan bisa ikutin besok. Nanti ketemu saya lagi. Identifikasi besok ya, Risa? Iya besok. Ya sama Bu Ainun. Bu Ainun itu guru SD. Nah Bu Ainun itu sudah banyak menghandle anak-anak yang mulai yang paling muda sampai paling sulit udah. Kalau Bu Ainun udah dimakan dah, maksudnya udah beres gitu. Bapak Ibu bisa tanya-tanya ke Bu Ainun besok dengan Bu Ainun. Itu Bu Ainun guru SD kelas 1 selama 15 tahun. Nah, dan sudah menggunakan ACM mungkin kurang lebih 10 tahun. Jadi sudah lihai gitu ya.
Kalau ingin lebih dalam, kepingin tanya, itu Bu Ainun silakan. Itu besok Bu Ainun khusus materinya identifikasi kebutuhan. Nah, kalau ingin tahu Bapak Ibu seperti apa sih cara mengidentifikasinya, nanti besok dijelaskan oleh Bu Ainun. Kalau untuk tekniknya akan ketemu saya di sesi terakhir ya, hari Kamis nanti sama saya. Nah, yang ingin belajar tekniknya itu langsung ya sama yang untuk ABK ya? Iya, langsung Bu. Nanti bisa ketemu saya langsung. Lagi kita ketemu lagi, belajar lagi ya. Nah, ini penting. Oke, demikian gitu ya. Barangkali sekalian saya tutup ya. Untuk saya, terima kasih banyak atas perhatiannya malam hari ini. Bapak Ibu semua, saya simpulkan bahwa jangan lelah untuk belajar, bahwa anak-anak butuh pendampingan kita. Anak-anak butuh tugas orang tua adalah mendampingi dan mengantarkan dan mencarikan pendidikan yang baik, pilihkan juga metode yang baik. Nah, jangan lelah untuk belajar, jangan puas untuk malam hari ini saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya malam hari ini. Semoga bermanfaat sedikit ilmu ini. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga atas partisipasinya dan juga responnya yang luar biasa sekali. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya besok hari Rabu. Jangan sampai ketinggalan. Saya mewakili tim metode ACM. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.